Selamat siang Sobat Selos pencinta batik dimanapun Anda berada. Apa kabar? Selamat Hari Batik. Senang sekali saya Anis Kristiawati, redaktur solopos.com, hadir di sini di acara yang spesial karena ini adalah Hari Batik. Saya harapkan Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Sobat Solopos pecinta batik dimanapun Anda berada, dalam acara yang spesial ini, Solopos menyuguhkan acara yang juga sangat spesial, yaitu Virtual Amazing Batik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak untuk terselenggaranya acara ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Batik Danardi, Batik Pria Tampan, Imaza Batik, Komunitas Desainer Indi Rempeyek Jogja, ISI Solo, Universitas Pekalongan, Indosat Uridu, Isalin Solopos, Latulik Cosmetics, Hana Parasayu, dan Batik Benang Ratu Heritage. Baiklah Sobat Solopos pecinta batik dimanapun Anda berada, bicara soal batik seolah tak ada habisnya dan selalu menarik. Batik tak sekedar warisan budaya adiluhung bangsa, tapi juga salah satu penggerak roda perekonomian kita, perekonomian bangsa Indonesia yang kita cintai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bisnis ekspor batik. Nah, sebentar lagi kita akan menghubungi tamu spesial saya. Beliau sangat paham tentang, karena beliau juga merupakan pebisnis di bidang ini. Beliau adalah Bapak Andri Setiawan yang merupakan SEO Batik Pria Tampan. Selamat siang Bapak Andri. Siang Mbak. Apa kabar Bapak Andri? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya Pak ya. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Andri atas waktunya dan seperti saya bincangkan di mula bahwa kita saat ini akan berbicara tentang bisnis ekspor batik. Iya. Tapi belum kita lanjutkan perbincangan kita. Kami mengingatkan kepada pemirsa atau sobat ekspos yang menyimak acara ini bisa memberikan komentar ataupun tanggapan di platform-platform yang kita sediakan, baik di Facebook, kemudian di IG, kemudian juga di YouTube kami. Karena ada hadiah menarik ini berupa pakai data sebesar 65 GB untuk 5 orang dan 6 paket Magic Latulip bagi 6 orang yang beruntung. Nah, sekarang kembali ke Pak Andri tentang bisnis ekspor batik ini Pak. Iya. Karena kita tahu kondisi situasi saat ini seperti COVID ini pasti akan berpengaruh juga terhadap bisnis batik secara keseluruhan. Tapi sebelum menginjak atau membicarakan lebih detail tentang ekspor batik, boleh kami dapat informasi tentang bisnis batik Pria Tampan secara umum sejauh ini seperti apa? Oke, boleh. Batik Pria Tampan secara umum kita saat ini mengerjakan 90% itu kita ekspor, Mbak. 90% ya? 90% kita ekspor. Dan 10% itu kurang lebih domestik untuk lokal. 90% itu sendiri kita itu kirim paling banyak ke US kebetulan, ke Amerika. Itu salah satu pasar yang paling besar juga di sana. Dan sebenarnya batik sendiri digemari di sana. Dan di sana pun itu sebenarnya batik itu nggak digunain buat baju. Kalau di sini di Indonesia mayoritas kan dipakai baju kebetulan ya. Iya. Kalau di Amerika sendiri itu digunakan buat quilting. Jadi kayak kain perca. Kenapa mereka suka dengan kain batik? Karena warnanya yang lebih natural daripada print. Nah, selama ini kita mengerjakan batik yang diproses dengan cap. Jadi hampir semua itu handmade. Dan itu pun kenapa pasar di luar negeri itu sangat menyukai karena masih banyak hasil dari kerja manusia. Kan beda dengan print.
Jadi seni itu di luar kadang lebih dihargai daripada mungkin di sini. Dan harganya pun kan beda juga di sini karena kan batik cap itu lebih baik lah daripada print. Nah, itu yang kita ekspor di sana itu 90% itu batik cap semua. Dan desain-desainnya mengikuti dari customer yang diinginkan itu seperti apa. Jadi mungkin warna-warnanya mungkin sangat berbeda dengan batik tradisional yang ada di Solo ini khususnya ya. Jadi menampung aspirasi atau kemauan pelanggan gitu kayak ini Pak ya? Gimana? Menampung aspirasi atau keinginan pelanggan yang ada di sana gitu ya? Iya, itu yang paling penting apalagi sekarang di masa pandemi ini. Ya bagaimana kita bisa menyalurkan dari konsumen karena di masa pandemi ini kan pada hold semua ya untuk beli ya. Kita sebagai pengrajin, industri atau pedagang, gimana juga caranya kita bisa memberikan mereka sesuatu yang mau dibeli. Karena ya otomatis ketika barang itu biasa aja, otomatis kan kadang buat apa? Karena untuk saat ini mungkin kan lebih penting kebutuhan pokok. Kalau boleh diceritakan Pak, awal mulai dari Pria Batik Tampan ini bisa menembus pasar ekspor, terutama di US. Awal mulanya gimana? Awal mulanya sih kita kebetulan kan emang dari tahun 79 awalnya Batik Pria Tampan. Memang banyak, kita hanya lokal aja kebetulan. Nah, kebetulan kita juga nyari-nyari kira-kira pasar apa ya yang bisa masuk juga. Nah, kok kebetulan baru nyari di Solo ini. Sebenarnya di Solo sendiri ini itu banyak sekali yang ekspor sebenarnya. Cuman kadang kelemahan yang kita itu untuk manage buyer itu yang mungkin nah, kebetulan ada rekan, ada teman yang dia ada nyari ada nggak fasilitas batik yang bisa produksi. Akhirnya saya ketemu dengan kita tantang bisa bikin seperti ini. Oke, yang diminta adalah warna A dan seterusnya. Ya akhirnya bisa jalan. Dan alhamdulillah sampai sekarang, karena yang diminta utama itu sebenarnya dari buyer, apalagi customer asing ya ekspor, itu harus bisa selalu sama antara sampel dan hasilnya. Jadi kualitas itu harus selalu stabil, itu jadi kunci pokok sih sebenarnya. Jadi apa yang kita katakan itu harus sama. Nah, ini salah satu juga kebiasaan kita dulu, saya pun masih belajar sampai sekarang. Kalau saya ngomong besok, itu customer saya ya nerimanya besok, sedangkan kita orang Jawa pada umumnya besok itu bisa besok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Nah, Pak, ini ada pertanyaan dari pemirsa. Biasanya customer di luar negeri itu lebih suka motif atau pola seperti apa? Ya. Kalau untuk sekarang itu kita harus ngikutin di sana. Kebetulan desain-desain yang saya kerjakan itu semua yang ada di sekitar sana. Jadi contohnya ini, desain daun mangga itu nggak akan cocok di sana. Karena di sana nggak ada daun mangga, adanya buah mangga di supermarket. Jadi orang nggak pernah tahu pohon mangga itu seperti apa. Daun pisang juga. Desainnya bagus kita di sini, warnanya juga bagus. Dikirim ke sana, ini daun apa? Nah, dengan adanya internet ini sebenarnya itu sangat membantu kita. Yang pertama, di luar negeri kan rata-rata 4 musim. Nah, selama 4 musim itu kan pasti warna itu berubah. Ketika musim dingin, rata-rata pasti putih, abu, dan sebagainya. Berarti otomatis warnanya menyesuaikan. Sedangkan kita pada umumnya, misal batik warnanya coklat, hitam dan sebagainya itu kan ya warna sini mungkin untuk di luar sana belum tentu cocok lah. Itu kita harus menyesuaikan dengan mata
di sana ketika customer-nya di US ataupun mungkin sampai di benua Afrika juga. Di sana seperti apa sih yang biasanya mereka lihat, mereka familiar dengan itu, dan mungkin bisa kita ubah sedikit lah. Mungkin itu yang harus kita perhatiin. Oke. Jadi memang ada perbedaan ya Pak ya? Iya. Terhadap batik itu sendiri mulai dari ada culture, kemudian ada juga kebiasaan orang sana. Oke. Kalau ini Pak, ini ada pertanyaan lagi. Kriteria pengukuran kualitas mutu batik itu berdasarkan apa? Apakah ada klasifikasi grades atau kelas untuk terutama untuk seperti kepentingan ekspor ini ada kualitas tersendiri nggak Pak? Itu juga kita kembali ke tergantung dari negaranya. Tiap negara itu ada persyaratan sendiri-sendiri. Untuk di US sendiri, itu yang paling penting jangan pakai naphtol. Salah satu contoh ya, untuk obat pewarnanya. Jadi harus melewati tes juga sebenarnya. Walaupun ada, kita pernah melakukan tes juga dari produk kita, itu safety. Nah, tergantung juga dari negaranya. Kadang ada beberapa negara yang tidak mewajibkan atau memperbolehkan. Jadi kualitasnya sendiri itu, kalau saya bilang kualitas, itu nanti kembali ke customer sana sendiri. Sama seperti ketika saya menganggap desain ini bagus buat saya, tapi customer itu menganggap itu jelek, ya jadinya tetap jelek. Tapi kalau saya menganggap ini tuh, wah ini kok jelek men ya, tapi ternyata customer saya sangat suka sekali, ya, itu yang jadi standarnya. Jadi tetap kita harus ya mengikuti lah. Mengikuti customer ya Pak ya? Iya, mengikuti customer. Itu yang paling penting. Ya, ada pertanyaan lagi Pak terkait produk lagi nih dari pemirsa kami dan Ria. Jadi lalu apa hasil produksi itu selalu bisa dijual? Apakah ada gagal cetak atau gagal produksi? Nah, kalau ada catat produksi itu lantas diapakan produk itu? Pasti ada. Kalau gagal produksi itu pasti ada, karena kita juga namanya juga dikerjakan di tangan manusia ya. Dan kebetulan batik sendiri itu kita sangat tergantung dengan cuaca. Jadi cuaca yang saat panas seperti ini itu ya alhamdulillah, karena kita bisa berproduksi. Ketika itu ada yang rusak, itu biasanya tergantung kita lihatnya dari mana dulu. Kalau itu desain baru, kita pasti simpan dulu. Karena kita menjaga desain itu biar nggak keluar. Jadi ada beberapa juga itu desain yang mungkin 6 bulan akan kita jual. Walaupun kita baru nanya ke customer, ini boleh kita jual atau enggak. Karena kan desain itu milik mereka. Jadi kita selalu... Iya, jadi ketika walaupun yang mendesain itu kita, tapi itu kan milik mereka. Karena itu kan order khusus lah. Jadi kita juga harus minta izin juga. Karena desain itu kebetulan di customer saya, di sana sudah dipatenkan kebetulan untuk desain itu. Ini Pak, kemudian terkait ekspor Pak ya, selama pandemi ini ada pengaruhnya Pak? Apakah pengaruh sekali ya memang masih bisa bertahan? Pengaruhnya cukup besar juga kemarin di awal-awal itu kebetulan karena kebetulan kita ekspor dan negara-negara yang tujuan kita ekspor kan mereka mengalami duluan nih sebelum kita, dan ada lockdown juga karena di US juga dia di bulan Februari kalau nggak salah ya, atau akhir Januari itu keadaannya kan sudah sangat tinggi ya untuk positifnya dan lain sebagainya, terus juga kondisi politik dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh ke orderan kita. Kita juga sempat libur juga untuk produksi juga, karena jumlah order yang masuk itu juga tidak seperti bulan-bulan ataupun tahun sebelumnya. Karena kita kan berdasarkan orderan. Dan mereka pun ketika kita mau nanya lagi, mereka juga belum tahu. Karena yang selama ini yang terjadi di Pria Tampan dengan buyer kita, rata-rata buyer kita sudah planning selama 1 tahun untuk apa yang diproduksi. Nah,
ketika ada pandemi itu kan pasti semua di hold. Iya. Yang dikerjakan apa dan lain sebagainya apa. Lah, itu juga salah satu perbedaan dengan kita sama customer dari luar negeri. Mereka itu planningnya itu luar biasa dibandingkan kita. Biasanya sudah sampai Jauh-jauh hari sebelumnya itu, Pak. jauh-jauh hari sebelumnya, dan kita juga harus belajar gitu. Sampai saat ini pun saya masih belajar untuk itu. Bagaimana kita bisa membuat schedule dengan baik. Itu salah satu kunci juga untuk bisa lama dengan customer juga. Scheduling itu paling penting. Kita kirim, oh minggu depan, tanggal berapa? Tanggal 15, oke tanggal 15. Gitu. Kalau ini sejauh ini ada hambatan nggak, Pak, kinerja ekspor batik Pria Tampan sendiri? Mungkin dari bidang pajaknya atau mungkin birokrasinya seperti apa? Mungkin ada hambatan-hambatan yang pernah dialami nggak dari Pria Tampan? Pajak sih pasti mungkin nggak hanya saya aja ya, sama yang lain ada. Cuman dari kita Pria Tampan sendiri kita udah lebih baik daripada sebelumnya. Karena dari pajak sendiri misalnya itu rata-rata itu yang terjadi, khususnya di Pria Tampan, kita itu nggak tahu pajaknya harus kita bayar. Nah, kadang kan gitu, itu yang terjadi. Nah, tapi akhirnya ya alhamdulillah saya pun sekarang sudah sering ke kantor pajak, konsultasi juga dengan kantor pajak, karena konsultasi itu sebenarnya sekarang, cuman kan kadang masih jadi momok di kantor pajak. Cuman sebenarnya itu lebih gampang, banyak peraturan-peraturan juga yang sebenarnya kalau kita paham, itu juga mungkin memberatkan. Kadang yang berat itu karena kita tidak tahu. Itu yang berat sebenarnya. Tapi ketika kita sudah tahu dan elemen-elemen pajak itu sudah masuk di dalam produksi atau harga pokok, otomatis sudah oke, nggak masalah. Hambatannya untuk saat ini sih dari belum dengar, biasanya kadang ketersediaan bahan baku itu juga berpengaruh, karena kan bahan baku masih banyak sekali itu sebenarnya kan kita import juga. Salah satunya misal kain putih atau kain mori, itu emang yang produksi itu Indonesia, cuman kapasnya kan kita nggak ada, kapas kan kita impor. Nah, kadang itu pengaruhnya juga ada juga di harga dolar mungkin, terus obat-obatan itu banyak juga yang dari China juga. Ini juga kadang pengaruhnya di situ. Jadi bahan baku itu salah satu juga ada permasalahan ketika order banyak atau ada order bahan baku untuk membuat kadang nggak ada. Itu biasanya yang sekarang menjadi hambatan-hambatan itu seperti itu biasanya ada. Tapi kalau dibandingkan proses ekspor dari dulu sampai sekarang tuh memang sudah ada perbaikan-perbaikan ya, Pak? Iya, sudah ada. Ini khusus untuk Pria Tampan sendiri atau secara umum? Kalau ini Pak, mungkin ada dari pebisnis di Solo dan Indonesia pada umumnya ingin mengikuti jejak Pak Andri menjadi pengekspor batik. Nah itu kalau tadi bicara seputar motif, kalau karakter, mungkin ini ada juga yang bertanya dari Plastiko Desain, karakter batik seperti apa yang cocok untuk orang luar negeri. Nah ini tentunya untuk kepentingan ekspor. Jadi karakter batiknya seperti apa? Nah, itu tadi karakter batiknya sendiri itu yang harus difahami. Kembali lagi mungkin yang saya utarakan di awal. Kita mau kemana itu? Luar negeri itu kan banyak sekali. Kita bisa ngomong apa di Singapura aja luar negeri. Kebetulan saya pun juga ada ekspor juga ke Myanmar, itu masih di Asia juga untuk batik. Nah, kita melihatnya dari mana dulu? Di Myanmar kebetulan batik itu dipakai sebagai bawaan paling banyak, kayak jarik. Nah, otomatis kita harus menyesuaikan di sana itu motifnya seperti apa. Kalau di Myanmar sendiri, itu motifnya hampir sama dengan motif kita rata-rata. Jadi yang jarik ada parang dan lain sebagainya. Otomatis kita harus tahu. Terus tadi misal kayak di Amerika atau di US, nah di sana sendiri kebanyakan nggak dipakai buat baju. Nah,
dipakai buat apa, kita juga harus tahu juga. Kan belum tentu ketika kita itu di sini jualnya baju, kita mau ekspor baju, di sana dipakai enggak, di sana untuk batiknya suka apa enggak lah, itu yang harus kita melihatnya kan dari situ. Saya tidak bisa spesifik ngomong misal di US itu senang motif yang seperti ini, senang warna yang seperti ini, karena warna tiap tahun itu tren warna berubah. Dan di US sendiri misal itu ada 4 musim. Jadi bisa dipakai patokan aja itu dalam 4 musim itu warnanya yang kurang lebih nggak pernah berubah. Ketika musim panas ya seperti apa, kuning lah sebagainya. Ketika musim gugur itu merah, orange, karena kan rata-rata daun itu gugur warnanya seperti itu. Jadi Itu harus memahami ya Pak, memahami iya, pasar yang akan dituju. iya. Iya, itu yang salah satu kunci utama sih di situ. Walaupun produk kita sangat bagus sekali, tapi mereka tidak paham, itu mungkin susah. Ya, baiklah Pak Andri, ini tampaknya dari Batik Pria Tampan sendiri juga sudah menyiapkan tayangan video tentang proses pembuatan batik. Nah, nanti kita ngobrol sambil lihat videonya ya Pak ya? Boleh, boleh. Oke, ini silakan. Oh, ini batik cap ya Pak? Ya Pak ya? Ya, ini kan dari awal ini nanti kita bisa melihat beberapa kurang lebih ya step by step yang kita lakukan, yang kita bikin di pabrik kita. Ini kan di awal dari untuk desain sendiri. Nah, desain sendiri itu sebenarnya sekarang paling banyak itu desain dari customer. Tapi kita juga harus juga dari desain sendiri itu apakah butuh revisi atau enggak, karena menyesuaikan dengan cap. Karena kan kita metodenya cap. Nah, dari desain tadi, terus kita pun punya tukang pembuat cap sendiri, karena untuk menjaga desain kita, menjaga kualitas juga. Kalau boleh tahu Pak, berapa karyawan di Batik Pria Tampan Pak saat ini Pak? Total karyawan sekitar 240-an kurang lebih. 240-an ya? Iya. Itu dari Solo Raya? Rata-rata dari Solo Raya dan sekitarnya. Kalau itu proses apa Pak itu Pak? Ini kita buat cap, jadi dari desain tadi, terus ini dibuat cap. Ini kan semua dari tembaga kebetulan. Iya, ini salah satu letak di mana benar-benar kerajinan tangan di situ. Jadi untuk membuat satu capnya itu mungkin bisa butuh 7 hari sampai 3 minggu. 7 hari sampai 3 minggu? Iya. Lumayan lama juga Pak. Lumayan. Habis ini apa ini Pak? Proses apa ini Pak? Ini proses mock kalau di tempat kita. Itu kan batik kita hampir seperti kalau di US itu tie-dye, tapi tanpa tali, tapi pakai tangan kayak serut-serut itu. Habis serut itu terus kita kasih warna dan spon itu bukan kayak batik jemputan Pak ya? Beda. Hampir kayak itu. Oh iya. Iya. Kalau ini Pak, warnanya itu dari tumbuhan atau ada yang kimia? Ya, kalau sekarang kita pakai chemical semua, hampir semua kami chemical semua. Cuman chemical sendiri kita cari yang aman juga, yang diterima di sana. Ya, karena ada syaratan tadi. Itu kita kasih soda untuk menimbulkan efek-efek juga. Jadi efeknya itu tiap kain, tiap warna itu berbeda. Karena memang setiap desain itu ada ciri khususnya masing-masing. Iya, dan bisa dilihat tadi kan sekilas warna-warnanya kan cukup bisa dibilang kan ngejreng atau warna-warni. Nah, itu kadang warna-warna emang yang diminta di sana.
Memang sukanya sesuatu yang eye catching gitu Pak ya? Ya, kadang itu dipakainya juga tergantung di quilting itu juga kadang dipakai buat kayak lukisan nanti hasilnya kain percanya. Nah kalau itu proses apa nih Pak? Ini kita proses pencucian juga tadi setelah dari pewarnaan tadi ke water glass. Jadi tadi itu kan dikasih warna itu ketika kena air hujan itu akan luntur karena belum dikunci ke kainnya. Nah ini tuh cairan water glass namanya, itu mengunci warna. Ya, nah, ini bahan-bahan untuk malam, untuk membuat lilin malam itu sendiri. Kita juga produksi sendiri di pabrik juga. Iya, karena tergantung desain itu penggunaan malamnya itu beda-beda. Ada yang harus lengket, ada yang harus agak keras. Jadi kita atur sendiri. Ini yang untuk tukang ngecapnya. Nah ini kita juga berusaha mencari generasi-generasi penerus ini untuk tadi yang bikin cap sama yang tukang ngecap ini. Kebanyakan kan ini sudah sepuh-sepuh semua ini. Betul. Ini kita pun juga karena ada kesulitan Pak untuk mencari generasi-generasi penerus ini Pak. Kebetulan itu yang susahnya itu telaten. Karena nggak telaten. Nah ini pun alhamdulillah kita juga udah punya 1-2 yang muda. Banyak yang training tapi akhirnya gagal karena itu nggak mau sabar. Sedangkan hasilnya itu bagus sebenarnya. Nah, kadang itu susahnya sih nggak mau telatennya itu. Kita agak susah. Jadi ada hasil yang telaten memang yang lebih senior ya Pak biasanya? Iya, udah lebih senior biasanya lebih telaten. Dia untuk bisa itu kan kadang butuh tahunan, tapi sebenarnya juga butuh berapa bulan aja bisa, cuman ya harus kerja keras. Nah itu mungkin yang sekarang generasi muda sekarang yang harus kita tingkatkan lagi itu. Kita harus proses itu sangat penting untuk bisa jadi lebih baik lagi. Apalagi sekarang itu istilahnya itu kalau generasi milenial itu sukanya yang instan. Nah, itu. Iya. Karena tinggal pakai aja sudah jadi. Iya. Nah, proses apa ini Pak? Ini kita proses pencucian ini. Ini sudah agak di tahap akhir ini ya. Jadi setelah semua itu sudah selesai, kita cuci juga. Kita punya mesin cuci sendiri untuk menghilangkan residu-residu sama malam. Jadi nanti ketika dicuci itu udah nggak luntur. Nah, itu kan banyak kain-kain mungkin yang luntur. Itu sebenarnya itu kurang dicuci di prosesnya. Jadi memang terus, ya. Salah satu cara biar tidak luntur malah harus dicuci. Iya, jadi kadang kalau udah selesai, walaupun udah kering, harus itu di tempat kita cuci lagi. Jadi biar nggak luntur. Dipakai itu sudah bebas dari luntur. Terus ini sekarang kita di proses pengolah limbah. Jadi kita juga punya satu besar pengolahan limbah juga karena ya kita sangat concern juga dengan lingkungan. Karena hasil limbah untuk warna itu kan emang sangat pekat sekali ya. Jadi ini lumayan besar juga fasilitas pengolahan limbah kita juga di sana. Jadi sebelum air itu keluar, kita harus melewati lubang filtrasi itu tadi. Jadi begitu limbah ini keluar, sudah aman ya Pak? Iya. Tidak mencemari lingkungan. Iya. Ini juga butuh tenaga khusus Pak ya? Iya, tenaga khusus. Kebetulan limbah pun, ini pun harus nyalanya 24 jam, Mbak. Nggak boleh nggak nyala. Sangat listrik juga, satu mesinnya aja itu untuk wattnya itu 24.000 watt. Dan itu harus nyala selama 24 jam. Nggak boleh nggak. Mati lampu ya harus genset yang nyala. Karena itu sangat penting di situ.
Terakhir ini kita proses packing. Jadi di sana kita packingnya itu dalam bentuk roll. Yang ini kurang lebih ini Myanmar yang saya katakan tadi itu. Desainnya kan hampir sama kan motifnya dengan motif kita. Sedangkan yang sekarang ini yang kita untuk ekspor ke US. Nah itu ada dua, yang satu itu di roll seperti itu, yang satu juga double roll, jadi kayak agak kecil. Sebelum di ekspor ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu Pak, mungkin siapa atau negara mana pesaing yang paling berat bagi bisnis batik di Indonesia? Indonesia sih sebenarnya kalau bisa dibilang pesaing, kita nggak ada pesaingan. Saingan kita ya teman kita sendiri atau saudara kita sendiri. Apa bisa dikatakan kayak Malaysia, dia juga punya batik. Iya, emang punya batik juga, tapi sangat berbeda. Tapi Indonesia sendiri ini kualitasnya sangat besar. India juga sempat bikin batik juga, ada juga. Thailand juga ada, tapi masih jauh. Sangat jauh dengan kita. China juga sempat bikin, tapi ketika batik seperti batik ini, sangat susah untuk dibikin dari China, karena faktor cuaca juga. Jadi sebenarnya cuaca itu sangat berpengaruh. Jadi kita itu punya iklim yang seperti ini, seperti tropis ini sangat cocok buat produksi batik. Sudah mendukung ya Pak? Pendukungnya sangat besar sekali kita ini di sini. Nah, itu tinggal bagaimana kita bisa mencari celah untuk bisa masuk. Dan peluangnya juga masih besar ya Pak ya untuk menembus pasar? Masih besar, masih sangat besar sekali. Dan sebenarnya ada juga beberapa, ya 1-2 sih, yang saya tahu orang dari luar akhirnya bikin pabrik di sini. Sampai keduluan kita juga. Nah, itu yang harus kita di sini, bagaimana kita bisa menciptakan itu. Kita punya produk yang bagus, bagaimana kita bisa mempresentasikan. Itu beberapa kelemahan kita juga, termasuk saya dulu juga. Saya bisa produksi, tapi mungkin saya tidak bisa memasarkan. Saya tidak bisa menunjukkan bahwa kualitas saya itu bagus. Nah, kita menang di produksi, tinggal sekarang mungkin kita bagaimana kita belajar untuk memasarkan, menunjukkan produk kita kepada masyarakat lain. Nah, seperti itu. Wah, terima kasih sekali Pak Andri atas waktunya dan informasinya. Tapi sebelum berpisah, mungkin ada pesan-pesan atau harapan Pak Andri untuk para pecinta batik di tanah air? Pak Andri, monggo. Oh, ya sama-sama. Ya mungkin pesan saya sih selalu tetap gunakan batik. Batik merupakan salah satu bagian dari budaya kita, budaya orang Indonesia. Batik sendiri juga merupakan salah satu identitas kita juga. Banyak yang bisa kita lakukan dari batik. Sekedar mengagumi itu mungkin sudah cukup. Awalnya dari situ. Kenapa? Karena kadang saya lebih banyak orang asing itu lebih mengagumi batik daripada kita sendiri. Jadi mulailah dari mengagumi aja. Oh ternyata, ini ternyata indah. Mulai dari situ Anda sudah cukup, tidak perlu membeli, tapi cukup mengagumi dulu bahwa ini adalah milik kita, budaya kita. Mulai dari situ. Itu mungkin pesan saya. Ya, batik ini semakin kuat posisinya di negeri sendiri Pak ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak Andri atas waktunya. Ya, terima kasih. Dan Sobat Lopas pecinta batik, sampai juga kita di penghujung acara. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak yang mendukung terselenggaranya Amazing Batik Solo Pos. Terima kasih kami ucapkan kepada Batik Dan Hadi, kemudian Batik Tria Tampang, Mazda Batik, Komunitas Desainer Indi Rempeyek Jogja, ISI Solo, Universitas Kalongan, Indosat Pridu, Pisalim,
La Tulip Cosmetics, Hana Parasayu, dan Batik Benang Ratu Heritage. Dan terima kasih juga kepada Sobat Solopos Pecinta Batik yang sudah gabung bersama kami, sudah memberikan komentar, sudah memberikan tanggapan, dan menyimak acara ini sampai selesai. Tapi tetap harus tunggu acara-acara kami selanjutnya, karena banyak sekali acara-acara yang menarik di Virtual Amazing Batik 2020. Dan kami ucapkan sekali lagi, selamat Hari Batik, sampai jumpa.